lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan dipersiapkan buku tematik serta alat tulisnya. Jika sudah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran 1. Aturan menyeberang jalan. Nah, anak-anak semuanya, sekarang silahkan menyimak dan mendengarkan Ibu membacakan teks bacaan berikut ini. Hari ini anak-anak akan berwisata. Mereka akan berwisata ke Pantai Anyer di Banten. Anak-anak tidak sabar ingin sampai ke sekolah. Untuk sampai di sekolah, mereka harus menyeberang jalan. Mereka menyeberang jalan pada tempatnya. Mereka lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah kendaraan berhenti, mereka segera menyeberang jalan. Nah, anak-anak semua, jika kalian ingin menyeberang jalan, kalian harus berhati-hati. Kalian harus terlebih dahulu melihat ke kanan dan ke kiri. Nah, jika kanan dan kiri sudah tidak ada mobil atau motor, kalian boleh menyeberang jalan tersebut. Nah, jika kalian tidak menyeberang dengan hati-hati, bisa menyebabkan kecelakaan. Begitu ya anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kita akan jawab bersama pertanyaan tersebut. Kalian boleh tulis jawabannya di buku tematik kalian yang di halaman 83. Kita mulai yang pertama. Di manakah sebaiknya kita menyeberang jalan? Nah, ayo anak-anak, siapa yang tahu sebaiknya kita menyeberang jalan di mana? Iya, bagus. Sebaiknya kita menyeberang jalan pada tempatnya. Jawabannya, Ibu ulang sekali lagi. Sebaiknya kita menyeberang jalan pada tempatnya. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Apa saja yang harus dilakukan saat menyeberang jalan? Nah, jawabannya yaitu
yang dilakukan saat menyeberang jalan adalah melihat ke kanan dan ke kiri. Ibu ulang sekali lagi, yang dilakukan saat menyeberang jalan adalah melihat ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya nomor 3, apa arti rambu lalu lintas di samping? Nah, ayo anak-anak semua, siapa yang tahu arti rambu lalu lintas yang ada pada gambar berikut ini? Iya, pintar. Arti rambu lalu lintas di samping adalah awas banyak anak-anak. Arti rambu lalu lintas di samping adalah awas banyak anak-anak. Oke, yang terakhir sekarang kita jawab soal nomor 4. Apa akibatnya jika menyeberang jalan sembarangan? Jawabannya, akibat jika menyeberang jalan sembarangan adalah terjadinya kecelakaan. Akibat jika menyeberang jalan sembarangan adalah terjadinya kecelakaan. Nah, anak-anak semuanya, sekarang silahkan mendengarkan Ibu membacakan teks bacaan berikut ini. Aturan keselamatan juga ada bagi pengemudi dan penumpang kendaraan. Aturan tersebut terdapat dalam teks di bawah ini, yang berjudul Perjalanan Menuju ke Pantai Anyer. Ino dan teman-teman telah berada di dalam bus. Sebelum bus berjalan, ibu guru mengajak murid-murid berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa untuk memohon keselamatan selama dalam perjalanan. Perjalanan ke Pantai Anyer cukup jauh. Di dalam perjalanan, ibu guru mengingatkan aturan keselamatan. Aturan keselamatan itu sebagai berikut. Nah, silahkan anak-anak melihat dan mendengarkannya. Yang pertama yaitu tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh dari jendela bus. Yang kedua, tidak boleh berdiri di lorong di antara tempat duduk ketika bus berjalan. Nah, jadi ketika bus sedang berjalan, anak-anak semuanya harus duduk di tempat duduk yang sudah tersedia. Yang ketiga, tidak boleh meludah di dalam bus. Nah, ini juga ya anak-anak, kalian tidak boleh membuang ludah sembarangan di dalam bus karena akan menyebabkan kotor. Yang terakhir yaitu yang keempat, tidak boleh membuat keributan karena dapat mengganggu supir bus. Nah, jika kalian ribut dengan suara yang sangat kencang, akan mengganggu konsentrasi supir bus. Nah, jika supir busnya terganggu konsentrasinya, itu sangat berbahaya ya anak-anak, bisa menyebabkan kecelakaan di jalan. Nah, jadi anak-anak semuanya, kalian harus bisa mematuhi aturan keselamatan saat berada di dalam bus. Nah, sekarang kita lanjut. Kini aku tahu. Tahukah kamu, pada bacaan terdapat kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini sudah sangat sering Ibu jelaskan ya anak-anak pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai penggunaan huruf kapital. Nah, Ibu ulang lagi,
Berikut beberapa penggunaan huruf kapital. Yang pertama, penulisan huruf pertama nama orang, seperti Ino dan Laras. Nah, huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, penulisan huruf pertama nama Tuhan, seperti Tuhan yang Maha Pencipta. Atau kata ganti Tuhan, seperti mu, nya, dan engkau. Contohnya, terima kasih Tuhan atas segala kebaikanmu. Nah, kebaikanmu, mu-nya menggunakan huruf kapital karena mu di sini adalah sebagai pengganti kata Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, penulisan huruf pertama nama tempat, seperti Pantai Anyer dan Pulau Seribu. Nah, awalan hurufnya menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, penulisan huruf pertama kata kekerabatan, seperti ibu guru, paman, kakek, atau Pak RT. Nah, jadi itu tadi adalah contoh-contoh penggunaan huruf kapital. Semoga anak-anak semuanya mengerti dan memahaminya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan pembelajaran matematika berikut ini. Anak-anak semua silahkan mendengarkannya. Kini aku tahu. Anak-anak ke Pantai Anyer pada hari Sabtu. Sabtu adalah satu nama hari. Tahukah kamu nama-nama hari lainnya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itulah nama-nama hari. Mari kita perhatikan urutan hari dalam seminggu. Bila hari ini adalah hari Kamis, maka hari apakah 2 hari yang lalu? Nah, anak-anak, pertanyaannya di sini yaitu, bila hari ini hari Kamis, maka hari apakah 2 hari yang lalu? Nah, anak-anak boleh perhatikan tanda panah yang menunjuk ke hari Kamis. Nah, di sini tanda panah sudah menuju hari Kamis. Nah, pertanyaannya, bila hari ini hari Kamis, hari apakah 2 hari yang lalu? Nah, berarti kita hitung mundur ke belakang ya, anak-anak. Nah, jika 1 hari sebelum hari Kamis, yaitu adalah hari Rabu. Nah, jika 2 hari sebelum hari Kamis, yaitu adalah hari Selasa. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, jadi kalau pertanyaannya, jika hari ini hari Sabtu, maka hari apakah 3 hari yang lalu? Nah, Ibu ulang pertanyaannya, jika hari ini adalah hari Sabtu, maka hari apakah 3 hari yang lalu? Berarti kita hitung mundur. Nah, kalau 1 hari sebelum hari Sabtu, yaitu hari Jumat. Nah, kalau 2 hari sebelum hari Sabtu adalah hari Kamis. Nah, jika 3 hari sebelum hari Sabtu, yaitu adalah hari Rabu. Nah, begitu ya anak-anak cara menghitungnya, cara mencari jawabannya. Nah, sudah jelas ya anak-anak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu adalah nama-nama hari dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Ibu ulang sekali lagi, dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Diingat ya anak-anak semua, dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Perhatikan contoh soal berikut ini.
Ayah pergi ke luar kota selama 2 minggu. Berapa harikah ayah pergi ke luar kota? Nah, ayah pergi ke luar kota selama 2 minggu. Ingat ya anak-anak, 1 minggu itu adalah 7 hari. Nah, jadi jika ayah pergi ke luar kota 2 minggu, berarti 7 hari ditambah 7 hari, yaitu sama dengan 14 hari. Karena ayah pergi selama 2 minggu, jadi yaitu sama dengan 2 minggu sama dengan 14 hari. 7 hari ditambah 7 hari sama dengan 14 hari. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan berikan contoh. Yang pertama, jika hari ini adalah hari Kamis, maka 2 hari yang akan datang adalah, nah anak-anak, yang ditanya yaitu 2 hari yang akan datang setelah hari Kamis. Nah, ayo anak-anak, ada yang tahu atau tidak? Nah, kita hitung ya. Nah, jika hari ini hari Kamis, berarti kita hitung 2 hari yang akan datang. Nah, kalau hari pertama setelah hari Kamis, yaitu hari Jumat. Nah, kalau 2 hari yang akan datang setelah hari Kamis, yaitu hari, iya pintar, hari Sabtu. Nah, jadi jika hari ini adalah hari Kamis, maka 2 hari yang akan datang adalah hari Sabtu. Begitu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya contoh yang kedua. Kakak pergi liburan ke Bali bersama teman-temannya selama 3 minggu. Berapa harikah kakak pergi berlibur ke Bali? Nah, Ibu ulang sekali lagi. Kakak pergi liburan ke Bali bersama teman-temannya selama 3 minggu. Berapa harikah kakak pergi berlibur ke Bali? Nah, yang harus kalian ketahui di sini yaitu 1 minggu ada berapa hari, anak-anak? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. 1 minggu itu berapa hari? Iya, 1 minggu itu adalah 7 hari. Nah, jika kakak pergi berlibur selama 3 minggu, berarti kita hitung 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Nah, begini cara penyelesaiannya ya anak-anak. 1 minggu sama dengan 7 hari. Jika kakak pergi berlibur selama 3 minggu, berarti 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Yaitu berapa anak-anak? Iya, pintar. Yaitu 21 hari. Nah, jadi 3 minggu sama dengan 21 hari. Nah, begitu ya anak-anak cara penyelesaiannya. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita lanjut pembelajaran 2, yaitu pada buku tematik halaman 89. Nah, di situ ada teks bacaan berjudul Bekerja Kelompok di Tempat Wisata. Anak-anak silakan mendengarkannya. Di pantai anak-anak melakukan kegiatan berkelompok. Setiap kelompok diminta mengamati hewan-hewan yang ada di pantai. Anak-anak juga mendapat petunjuk keselamatan selama di pantai. Mereka harus berhati-hati terhadap hewan seperti ubur-ubur, landak laut atau bulu babi, kepiting, dan ikan beracun. Nah, anak-anak semuanya, jika kalian pergi ke pantai, kalian harus berhati-hati
Dan juga jika kalian pergi ke pantai, kalian harus diawasi oleh orang dewasa. Nah, kalian juga harus berhati-hati terhadap hewan seperti ubur-ubur, landak laut, kepiting, atau ikan beracun. Karena hewan-hewan tersebut dapat membahayakan keselamatan. Di pantai, mereka memakai sandal. Hal itu dilakukan agar mereka mudah berjalan di pasir. Ino dan teman-teman juga patuh hanya berada di sekitar pantai saja. Hal itu untuk menghindari mereka terseret ombak laut. Semua anak bekerja dengan kelompoknya. Mereka saling bekerja sama. Nah, anak-anak, saat kalian berada di pantai, kalian juga harus menggunakan sandal agar kaki kalian tidak terluka, terkena cangkang kerang, atau terkena benda-benda tajam yang ada di pantai. Nah, begitu ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita lanjut. Berilah tanda kotak pada penulisan huruf yang seharusnya ditulis kapital. Nah, anak-anak, kita jawab bersama ya. Anak-anak juga boleh sekalian menulis kotaknya di buku tematik kalian. Langsung di buku tematik kalian untuk penulisan yang seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, huruf-huruf yang seharusnya diganti dengan huruf kapital. Sudah Ibu beri tanda kotak. Anak-anak boleh menyalinnya di buku tematik kalian. Nah, yang pertama, ayah akan pergi ke padang panjang menggunakan mobil. Nah, huruf P-nya Ibu kotaki. Ibu beri tanda kotak karena Padang adalah merupakan nama tempat atau nama daerah, sehingga harus menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan nomor 2, Pelabuhan Merak, itu juga adalah nama tempat. Selat Sunda juga begitu ya anak-anak. Nah, jadi semua nama-nama tempat sudah Ibu beri tanda kotak. Anak-anak boleh menyalinnya di buku kalian masing-masing. Nah, jika sudah selesai, anak-anak semuanya, semoga sampai di sini kalian semua mengerti dan memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas anak-anak semuanya hari ini, tugas tematik yaitu yang pertama, kerjakan tematik halaman 85 bagian ayo menulis, kerjakan langsung di buku tematik. Yang kedua, kerjakan tematik halaman 88 bagian ayo berlatih, kerjakan langsung di buku tematik. Yang ketiga, kerjakan tematik halaman 91 bagian ayo menulis. Kerjakan langsung di buku tematik. Nah, jika anak-anak sudah selesai mengerjakannya, boleh diperiksa kembali jawaban-jawaban kalian. Lalu setelah itu segera kirim ke classroom. Selamat mengerjakan anak-anak semuanya, tetap semangat, Tuhan memberkati.